Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Hai pejuang UTBK, bertemu lagi dengan channel Irama Widya. Pada video kali ini, kita akan membahas soal UTBK, tes kemampuan akademik bidang matematika yang terdiri atas 15 soal pilihan ganda. Video ini akan dibagi menjadi 3 part. Part pertama, soal yang akan dibahas terdiri atas 5 soal. Mari kita simak pembahasannya. Mari kita mulai dari nomor 1. Di sini, jika fx sama dengan a pangkat x dalam kurung a lebih besar dari 0, dapat ditulis sebagai fx sama dengan f1x ditambah f2x dengan f1x merupakan fungsi genap. Kita garis bawahi dulu ya, fungsi genap. Dan f2x merupakan fungsi ganjil. Maka f1x tambah y ditambah f1x kurang y setara dengan, di sini ada pilihannya ya. Yang pertama, 2 kali f1x ditambah f2y. Yang B, 2 kali f1x kali f2y. Yang C, 2 kali f1x dikali f1y. Yang D, 2f1x tambah y dikali f2x kurang y. Yang E, 2f1x tambah y kali f1x kurang y. Sebelum kita membahas soal ini, kita harus tahu apa itu fungsi genap. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa itu fungsi genap? Fungsi genap adalah jika ada suatu fungsi fx, maka berlaku f negatif x sama dengan fx. Sedangkan fungsi ganjil untuk setiap fx berlaku f negatif x sama dengan negatif fx. Sekarang kita perhatikan soalnya. Soalnya itu menggunakan F1 ya, berarti ini fungsi genap, ini pun genap. Kita tulis F1x tambah Y ditambah F1x kurangi Y. Kita perhatikan, fungsinya adalah eksponen ya, fx sama dengan a pangkat x. Maka bisa kita tulis menjadi a pangkat x tambah y ditambah a pangkat x kurangi y. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kita bisa ubah menjadi a pangkat x kali a pangkat y ditambah a pangkat x kali a pangkat negatif y. Kemudian, karena fx sama dengan ax, kita tulis ax ini menjadi f1x, a pangkat y menjadi f1y ditambah ax-nya f1x dikali f1 negatif y. Nah, kita tulis f1x kali f1y ditambah f1x. Nah,
Karena F1 yang itu fungsi genap, bisa kita tulis menjadi F1Y. Nah, kita sederhanakan menjadi 2F1X F1Y. Jadi jawabannya yang C ya. 2 kali F1X kali F1Y. Begitu ya. Selanjutnya mari kita bahas nomor 2. Jika X sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma di bawah ini, maka A pangkat 2B sama dengan A16, B4, C2, D1, E1/4. Kita tuliskan dulu persamaan logaritmanya. A log 2 pangkat X tambah 2 sama dengan A log B ditambah A log X. Diketahui X-nya sama dengan 1 ya. Maka kita bisa tulis persamaannya menjadi A log 2 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan A log B ditambah A log 1. Ingat sifat logaritma yang A log 1 akan sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi A log 2 tambah 2 sama dengan A log B ditambah 0. Yang nolnya tidak usah kita tulis ya. Jadi sampai sini sekarang. Di sini A log, di sini A log, maka bisa kita peroleh A log 2 tambah 2, 4 sama dengan B. Ingat, definisi logaritma itu seperti ini ya. A log B sama dengan C. Kita tulis menjadi B sama dengan A pangkat C. Sehingga berdasarkan definisi ini, kita tulis menjadi A pangkat B sama dengan 4. Kita lihat. Hampir memenuhi ya. Di sini ada 2. Maka kita tulis A pangkat 2B sama dengan A pangkat B dikuadratkan. Hasilnya 4 kuadrat, yaitu 16. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Begitu ya. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 3. Jika limit X menuju 2, dalam kurung X kuadrat dikurangi X kurangi 2 kali sinus 2X kurangi 4 per X kuadrat dikurangi 4 dikali dalam kurung akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2 dikurangi A sama dengan 3A per B. Maka nilai dari B pangkat A sama dengan A 12, B 21, C 42, D 49, E 54. Nah, jika kita perhatikan bentuk limit ini rumit sekali ya. Namun, jika kita analisis dari pilihan jawabannya, mungkin kita dapat menghitung atau menyelesaikan soal ini hanya dalam waktu 5 detik ya.
Perhatikan. Yang ditanyakan adalah B pangkat A. Ini artinya B pangkat A akan berupa bilangan berpangkat. Kita lihat. Yang pilihan A 12 bukan bilangan berpangkat ya. Yang B 21 juga bukan. Yang C 42 bukan juga. Nah, yang 49 ini bilangan berpangkat ya. Yaitu 7 pangkat 2. Yang E 54 bukan bilangan berpangkat. Jadi kemungkinan jawabannya itu yang D. Nah, sekarang mari kita buktikan jawabannya benar yang D atau bukan. Langkah yang pertama, untuk menentukan atau menyelesaikan limit seperti ini, kita periksa dulu apakah hasilnya itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bisa 0/0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, dan tahingga per 0. Nah, kita substitusikan X sama dengan 2 ke bentuk ini ya. Apakah diperoleh 0/0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, atau tahingga per 0. Kita tulis 2 kuadrat dikurangi 2 kurangi 2 kali sinus 2 kali 2 dikurangi 4 per 2 kuadrat dikurangi 4 kali akar 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kurangi 2 dikurangi A. Kita hitung 2 pangkat 2 4 kurangi 2 2 kurangi 2 0. Sinus 2 kali 2 4 kurangi 4 0. Sinus 0 0. Nah, udah kelihatan ya, atasnya itu 0. Nah, sekarang apakah bawahnya itu 0 atau tidak? 2 pangkat 2 4 kurangi 4 itu 0. 0 kali sesuatu pasti 0 ya. Jadi bentuknya emang bentuk tak tentu ya. Sekarang perhatikan. Pembilangnya itu 0 ya. Artinya ini 0. Ini pun harus 0. Nah, diperoleh akar 2 kali 2 pangkat 2 itu 8 dikurangi 2 kurangi 2 dikurangi A sama dengan 0. Nah, 8 kurangi 2 kurangi 2 itu akar 4 dikurangi A sama dengan 0. Akar 4 itu 2 dikurangi A sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan A ya, menjadi 2 sama dengan A atau A sama dengan 2. Diperoleh A sama dengan 2. Kemudian, perhatikan bentuk limit ini. Kita sederhanakan ya, menjadi limit X menuju 2, kita faktorkan X kuadrat dikurangi X kurangi 2 menjadi X tambah 1 kali X kurangi 2
kali sinus 2. 2-nya kita keluarkan, menjadi 2 kali X kurangi 2 per X kuadrat kurangi 4, kita faktorkan, menjadi X kurangi 2, X tambah 2 kali akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2 kurangi A sama dengan, A-nya kita sudah tahu ya, 2. Kita ubah langsung. Menjadi 2 dikurangi 2. Sama dengan 3 kali 2, 6 per B. Sekarang, ingat limit X menuju C untuk fungsi trigonometri yaitu sinus. X menuju C, X kurangi C per X kurangi C, hasilnya itu 1 ya. Nah, begitupun limit X menuju C, sinus 2 kali X kurangi C per 2 kali X kurangi C itu sama dengan 1. Nah, di sini sinus 2 kali X kurangi 2 dan di bawahnya X kurangi 2. Nah, untuk mendapat bentuk ini kita kalikan 2 per 2 ya. Menjadi limit X menuju 2, X tambah 1, kali X kurangi 2, kali 2, kali sinus 2X kurangi 2, per 2 kali X kurangi 2, kali X tambah 2, kali akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 6 per B. Nah, jadi nilai ini satu ya limitnya. Ya bisa kita tulis menjadi limit X menuju 2, X tambah 1, X kurangi 2, kali 2, per X tambah 2, kali akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2, kurangi 2, sama dengan 6 per B. Kemudian, kita kalikan dengan akar sekawan ya. Dari ini diperoleh limit X menuju 2, X tambah 1, kali X kurangi 2, kali 2, per X tambah 2, kali akar dari 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2, kurangi 2, dikali akar sekawan dari ini, yaitu akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2 ditambah 2 per akar 2X kuadrat dikurangi X kurangi 2 ditambah 2 sama dengan 6 per B. Selanjutnya, limit X menuju 2, kali X tambah 1, kali X kurangi 2, kali 2
kali akar 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 ditambah 2 per x tambah 2. Nah, kita lihat akar 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 kali kurangi 2 kali akar 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 tambah 2 menjadi 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 kurangi 4 sama dengan 6 per B. Sederhanakan lagi, limit x menuju 2 x tambah 1 x kurangi 2 kali 2 kali akar 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 tambah 2 per x tambah 2. Langsung saja kita kurangi ya. 2x kuadrat kurangi x kurangi 2 kurangi 4 menjadi 2x kuadrat kurangi x kurangi 6 sama dengan 6 per B. Kita sederhanakan lagi ya, atau kita faktorkan 2x kuadrat dikurangi x kurangi 6 menjadi limit x menuju 2 x tambah 1 x kurangi 2 kali 2 akar 2x kuadrat kurangi x kurangi 2 tambah 2 per x tambah 2 2x kuadrat dikurangi x kurangi 6 kita faktorkan menjadi 2x x min 2. Ini 2x plus 3 sama dengan 6 per B. Ini x min 2 karena didekati oleh 2, x min 2 per x min 2 hasilnya 1 ya. Jadi bentuknya adalah limit x menuju 2 x tambah 1 kali 2 akar 2x kuadrat dikurangi x kurangi 2 tambah 2 per x tambah 2 kali 2x tambah 3 sama dengan 6 per B. Kita substitusikan ya, x sama dengan 2 ke bentuk ini menjadi 2 tambah 1 kali 2 kali x kuadrat 2x kuadrat 2 kali 2 pangkat 2 berarti 8 ya. 8 kurangi 2 kurangi 2 tambah 2 per 2 tambah 2 2 kali 2 4 tambah 3 sama dengan 6 per B. Kita hitung menjadi sini saja 3 kali 2 kali 8 kurangi 2 kurangi 2 akar 4 itu 2 ditambah 2 per 2 tambah 2 4 kali 7 sama dengan 6 per B. Ini 4. Nah, jadi 3 atau 3 kali 2 6 per 7 sama dengan 6 per B.
dapat kita peroleh B-nya adalah 7. Nah, jadi nilai dari B pangkat A, B-nya itu 7, A-nya 2, sama dengan 49. Jadi benar ya, jawabannya yang D. Begitu ya. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 4. Jika nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 dikurangi mutlak 2X tambah 4 lebih besar sama dengan 0 adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Maka nilai dari mutlak A tambah B adalah pilihannya A 26/7, B 31/7, C 53/7, D 62/3, atau E 71/3. Nah, kita perhatikan pertidaksamaan berikut ini. Karena di sini ada bentuk akar, kita harus tentukan dulu syaratnya ya. Syarat. Syaratnya itu adalah yang di dalam akar itu positif atau lebih besar sama dengan 0. Artinya X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Sekarang mari kita faktorkan ya. Ini berarti jadi X kurangi 3, X kurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, titik kritisnya X kurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya. 3. Nah, untuk menentukan tanda interval, kita substitusikan misalkan di sini yang kurang dari 3 misalkan X sama dengan 0 dan ini X sama dengan 4. Kita substitusikan X sama dengan 0, 0 kurangi 3 tandanya negatif, 0 kurangi 3 negatif, negatif kayak negatif, positif ya. Sekarang yang X sama dengan 4. 4 kurangi 3, 1 positif ya. 4 kurangi 3, 1 positif juga. Positif kayak positif, positif. Nah, karena yang ditanyakan ada tanda lebih besar sama dengan, maka pertidaksamaan yang atau interval yang memenuhi adalah X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih besar sama dengan 3. Sekarang, ini syaratnya ya. Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaan berikut ini. Akar X kuadrat kurangi 6X tambah 9 dikurangi mutlak 2X ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan mutlak 2X tambah 4
Artinya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 lebih besar sama dengan mutlak dari 2X tambah 4. Kemudian, kedua ruas kita kuadratkan, diperoleh X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 kuadrat besar sama dengan mutlak 2X tambah 4 kuadrat. Ini menjadi 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 besar sama dengan 2X tambah 4, kita kuadratkan, jadi peroleh 4X kuadrat tambah 2X kali 4 kali 2, 16X. 4 kuadrat itu 16. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 4X kuadrat ditambah 16X tambah 16. Jadi, X kuadrat kurangi 6X tambah 9 kurangi 4X kuadrat kurangi 16X kurangi 16 lebih besar sama dengan 0. Kita kurangkan X kuadrat dengan X kuadrat, X, dan yang konstanta dengan konstanta. Peroleh negatif 3X kuadrat dikurangi 22X dikurangi 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, diperoleh 3X kuadrat tambah 22X tambah 7. Karena dikali negatif, berarti tandanya berubah ya, menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi 3X dan X. 7 tambah 1. Oh, salah. Berarti ini 1, ini 7. 21, 22 ya. Kemudian kita titik kritisnya (3X tambah 1 sama dengan 0). X-nya jadi negatif 1/3. X tambah 7 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 7. Nah, kita gambarkan garis bilangannya. Sini negatif 1/3. Yang di sini negatif 7. Nah, kemudian kita tentukan tanda intervalnya ya. Misalkan di sini X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan negatif 8. Negatif 1. Negatif 1. Kita lihat. X sama dengan 0. 3 kali 0 tambah 1 positif. 0 tambah 7. 7 positif ya. Positif kali positif. Berarti positif. Kemudian negatif 1. 3 kali negatif 1 tambah 1 itu negatif 2. Negatif 1 tambah 7 positif 6. Negatif kali positif itu negatif. Sekarang yang X sama dengan negatif 8. 3 kali negatif 8 negatif 24. Tambah 1 negatif 23 berarti negatif ya. Sekarang negatif 8 tambah 7 negatif 1 berarti negatif kali negatif positif. Nah, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhinya adalah yang bertanda negatif, yaitu interval
negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1/3. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita iriskan yang bentuk yang hasil 1 dengan yang syarat ya. Yang ini diperoleh HP-nya 1 diiris dengan yang syarat, misalkan kita tulis 2. Peroleh negatif 7 kurang dari X kurang dari negatif 1/3 diiris X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Atau kalau dalam bentuk garis bilangannya itu seperti ini ya. Sini negatif 7, sini negatif 1/3, di sini 3. Daerah yang memenuhinya adalah ini. Jadi daerah yang memenuhinya adalah daerah yang diarsir 2 kali, yaitu negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 1/3. Nah, karena di sini diketahui ya, nilai X dipenuhi oleh A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Artinya, A sama dengan negatif 7 dan B-nya negatif 1/3. Jadi, nilai dari mutlak A tambah B sama dengan mutlak negatif 7 ditambah negatif 1/3 sama dengan mutlak negatif 7 tambah negatif 1/3 negatif 7 1/3. Karena ini tanda mutlak, jadi yang dipilih ada yang positifnya, yaitu 7 1/3. Jadi jawaban yang memenuhi adalah E ya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita bahas nomor 5. Diketahui fungsi H dengan Hx lebih besar sama dengan 0, atau dengan kata lain Hx fungsi positif untuk setiap X elemen R. Jika daerah A X, Y di mana 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Hx dengan interval negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0 memiliki luas M. Dan daerah B X, Y di mana 0 kurang dari Y kurang dari Hx dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 memiliki luas N. Maka nilai dari integral 0 sampai 2 X kuadrat H 1 kurangi X kuadrat X pangkat 3 dx adalah, sini ada pilihannya yaitu A M kurangi N, B M tambah N, C negatif setengah kali M tambah N, D 1/3 M tambah N, E negatif 1/3 kali M tambah N. Di sini kita perhatikan daerah A dan daerah B, di mana A memiliki luas M dan B memiliki luas N. Kita tulis dulu ya. A X, Y di mana 0 kurang dari Y kurang dari Hx dengan batas negatif 7 X kurang dari sama dengan 0. Ini bisa kita tulis menjadi integral dari negatif 7 sampai 0 Hx
dx itu sama dengan luasnya M ya. Kita bisa tulis M. Nah, sekarang yang B. Kita tandai dulu. Yang B itu X, Y, di mana 0 kurang dari Y kurang dari HX dengan intervalnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan kata lain, integral dari 0 sampai 1 fungsinya Hx dx itu sama dengan N ya. Nah, sekarang perhatikan yang ditanyakan. Integral 0 sampai 2 X kuadrat H1 kurangi X pangkat 3 dx. Di sini di dalam fungsinya, dalam fungsi H itu ada 1 min X pangkat 3. Kita misalkan saja ini jadi U ya. Jadi U sama dengan 1 kurangi X pangkat 3. Kita turunkan kedua ruas menjadi DU sama dengan negatif 3X pangkat 2 dx. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan atau kita bagi dengan negatif 3 menjadi negatif 1/3 du sama dengan X kuadrat dx. Nah, sudah. Sekarang apa yang belum? Intervalnya ya. Intervalnya pun harus dalam bentuk U. Karena di sini X sama dengan 2, maka U-nya 1 dikurangi 2 pangkat 3, yaitu 1 dikurangi 8, hasilnya U sama dengan negatif 7. Gitu ya. Sekarang yang 0. X sama dengan 0, U sama dengan 1 dikurangi 0 pangkat 3. 1 dikurangi 0, maka U-nya itu 1. Jadi, batasnya itu berubah ya. Yang asalnya dari 0 sampai 2 menjadi negatif 7 sampai 1. Sehingga kita bisa tulis menjadi negatif 7, 1, ini X kuadrat kali dx itu menjadi negatif 1/3 du ya. Jadi negatif 1/3 kali 1 kurangi X pangkat 3-nya jadi U, menjadi HU. Ini du ya. Nah, kita keluarkan yang negatif 1/3, diperoleh negatif 1/3 integral negatif 7, 1 HU du. Kita perhatikan. Di sini jawabannya udah ada negatif 1/3 ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang E. Tapi untuk menegaskan, kita teruskan saja ya. Negatif 1/3. Kita pecah intervalnya menjadi integral negatif 7, 0. Seperti ini ya. Jadi HU du ditambah integral dari 0 sampai 1 HU du. Nah,
Sudah kelihatan ya? Negatif 1/3. Integral dari negatif 7 sampai 0 HU DU itu nilainya M ya. Kita bisa tulis M ditambah integral 0 sampai 1 HU DU nilainya N. Kita tulis menjadi N. Jadi jawabannya adalah negatif 1/3 M tambah N. Jadi benar ya, jawabannya yang E. Bagaimana? Mudah kan? Sekian pembahasan soal UTBK, tes kemampuan akademik bidang matematika part 1. Semoga bermanfaat ya. Nantikan pembahasan part 2-nya hanya di channel Irama Widya. Dah. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!